Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang impuls dan momentum. Jadi kita langsung loncat dulu ke bab 10 ya, yang tentang impuls dan momentum. Tapi sebelum masuk, yang ingin saya jelaskan kepada kalian itu adalah eh, tentang apa ya, cara berpikir kita terhadap terhadap bab ini gitu kan ya. Jadi silahkan kalian buka buku kalian masing-masing di halaman 231 ya. Ini saya fotokan ya. Jadi saya fotokan memang tidak terlalu rapi tapi nanti bisa lihat di buku kalian itu biar lebih jelas. Itu ada gambar dua petinju nih ya. Ini ada dua petinju supaya kamu bisa memahami apa itu impuls dan momentum. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya ya kan. Yang pertama pertanyaannya, mengapa pukulan petinju harus dilakukan dengan kuat dan berlangsung dalam waktu singkat? Kalau misalnya ya kan kalian coba berpikir, pasti pernah kan ya melihat orang melakukan melakukan tinju atau misalnya seperti atlet tinju yang ada di TV, atau bahkan kalian sendiri pernah pernah adu pukul misalnya ya dengan teman kalian, tapi jangan sampai ditiru lagi gitu, jangan diulang lagi misalnya antar teman. Nah, ada sebuah pertanyaan, mengapa pukulan petinju itu harus kuat dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Nah, di sini ayo kita berpikir bareng-bareng. Jadi ketika kita melakukan pukulan, ya kan, kita melakukan pukulan itu kan harus cepat gitu. Nah, apa apa efeknya jika ternyata tidak cepat? Nah, kita sama-sama mengeluarkan gaya dan energi ketika melakukan pukulan maupun kita tidak dengan cepat gitu kan. Nah, kalau tidak dengan cepat itu bukan namanya sebuah pukulan tapi sebuah dorongan. Jadi itu hanya sebuah gaya dorong, hubungannya dengan materi sebelumnya, ya kan? Sedangkan di sini mengapa pukulan petinju itu ada hubungannya dengan impuls dan momentum? Karena ketika dia melakukan secara kuat gitu, ketika dia melakukan secara kuat, maka energi yang dihasilkan itu akan kuat, ya. Dan efeknya apa? Efeknya kepada misalnya kamu memukul orang gitu kan ya. Efek orang yang kamu pukul itu akan terasa sakit atau mungkin bahkan bisa sampai luka, ya. Tetapi tidak hanya orang tersebut, kamu sendiri juga menerima ya, juga menerima efek dari pukulan tersebut ya, dari pukulan tersebut. Nah, itu adalah namanya momentum. Itu namanya momentum. Momentum itu sendiri adalah hubungan massa dengan waktu, ya. Oke, jadi harus dilakukan dengan cepat. Kalau tidak dengan cepat, itu bukan momentum, tapi merupakan gaya dorong. Sekarang pertanyaan kedua, mengapa petinju menggunakan sarung tinju ketika melakukan pertandingan? Nah, itu adalah tadi kan saya sempat bilang, ketika kalian meninju orang dengan pukulan yang sangat keras, ya, dengan yang sangat keras dan cepat, efek orang itu akan terasa akan menyebabkan sakit atau mungkin kerusakan ya. Tetapi itu juga ada efek kepada diri kita sendiri. Ya, energi itu juga memberikan efek. Mungkin tangan kalian memar, bisa juga tangan kalian bisa jadi patah. Misalnya kamu emosi, kemudian menenjok timbu gitu kan, meninju tembok gitu kan, meninju tembok. Jadi di situ tangan kalian bisa 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 terjadi luka. Nah, menghindari efek yang berat itu, maka diperlukan sebuah alat peredam, ya, sebuah alat peredam. Dan di sini salah satunya alat peredam itu berupa sarung tinju. Sarung tinju itu terdiri dari bahan-bahan yang sangat lembut ya, dengan sangat lembut. Jadi yang bisa meredamkan itu ya bahan-bahan yang sangat lembut, misalnya seperti kertas, kemudian busa, kain dan sebagainya ya. Itu akan meredam. Jadi efek energi yang dipantulkan kembali ke tubuh kalian itu akan lebih sedikit karena diredam, dan efek ke tubuh kalian itu tidak akan menimbulkan efek samping negatif yang terlalu besar gitu. Ibaratnya misal dengan pukulan kamu itu bisa menyebabkan patah tulang atau retak tulang gitu. Tapi dengan menggunakan peredam itu ya, dengan menggunakan peredam mungkin efeknya hanya biru-biru, memar seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, apakah kedua hal tersebut ada hubungannya dengan penerapan konsep impuls dan momentum? Jelas ya. Tadi kan saya sudah jelaskan.
Seperti itu. Jadi ada hubungannya. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang pengertian dari momentum dan impuls, dan seluruh rumus-rumus yang ada di dalam bab ini sudah saya rangkumkan. Rumusnya ada di file ini gitu ya, ada di file ini. Nanti silakan kalian download. Ini saya ambilkan dari kelas 10 MIPA 3. Seperti itu. Ya. Momentum dan impuls, momentum sendiri adalah pengertiannya hasil kali massa benda dengan kecepatannya. Nah, lambangnya itu adalah P, ya, momentum itu lambangnya P, P kecil ya, jangan sampai salah. Karena lambang P besar itu lambang lainnya, kemudian M seperti biasa massa, kemudian V kalau saya tulis ada. Seperti lengkungan atasnya itu adalah kecepatan, jadi nanti hubungannya juga dengan GLB dan GLBB ya. Kemudian yang B, jadi sebelum kita masuk ke B, jadi semakin cepat sebuah benda terkena pukulan gitu kan, terkena gaya, maka momentum yang dihasilkan itu akan semakin besar ya. Sekarang yang B, impuls. Impuls sendiri itu adalah integral dari gaya terhadap waktu bekerjanya gaya tersebut. Apa itu integral? Integral itu merupakan salah satu bagian yang dijelaskan dalam ilmu matematika. Lagi-lagi saya menjelaskan matematika, dan ini matematikanya itu kalian baru pelajari di kelas 11 kalau tidak salah di matematika peminatan. Nah, yang saya ajarkan hanya 5%-nya saja. Jadi seperti kemarin ya, sin kostan itu saya ajarkan sedikit aja gitu. Nanti biar dengan guru matematika lebih jelasnya. Nah, integral itu pengertiannya bagaimana ya? Saya juga sendiri masih kurang bisa menjelaskan. Yang penting begini, selain integral ada namanya turunan. Nah, ini berhubungan dengan persamaan. Karena kita membahasnya integral itu kan terhadap waktu ya, gaya terhadap waktu, jadi nanti persamaannya terhadap persamaan waktu. Kalau di matematika nanti persamaannya dengan X, dengan Y, ya kan, persamaan X, persamaan Y, itu kalian udah biasa dengar gitu. Nah, sekarang kalau dari fisika itu persamaannya dengan waktu, ya. Nah, kalau integral itu buat mengingatnya adalah pangkatnya akan bertambah. Kalau lawannya integral itu adalah turunan, nanti pangkat dari persamaan tersebut itu akan berkurang, begitu. Nah, ini adalah rumusnya. I, lambangnya I besar, jadi seperti kuat arus ya. Itu dikali F, sama dengan F dikali delta T. Nah, di sini delta T itu tidak harus delta T. Jadi misalnya kayak ada rumus sebuah gaya dari waktu diberikan dari waktu 2 detik hingga 5 detik, berarti 5 kurang 2, jadi hanya 3 detik, itu pakai delta T. Tetapi kalau di dalam soal diberikannya gaya yang diberikan selama 3 detik atau diberikan selama 4 detik, ya udah berarti yang dipakai T aja, bukan delta T ya. Nah, di sini ada hubungan momentum dengan impuls. Coba dilihat. Jadi I, impuls itu adalah delta P. Jadi hubungan yang pertama ya nih ya. P2, P akhir dikurangi P awal. Nah, baru masukkan kita rumusnya momentum. M dikali V2 dikurang M kali V1. Bisa disederhanakan lagi menjadi M dikali V2 min V1. Nah, hubungan momentum dan impuls yang kedua adalah I itu sama dengan delta P. Makanya sama dengan delta P sendiri adalah F dikali delta T. Ya, ini ada dua hubungan. Yang D, hubungan gaya, massa, waktu, dan percepatan dalam momentum dan impuls. I itu kan F kali delta T. F itu kan kalian pernah mempelajari di hukum Newton ya. M sama dengan A, hubungannya dengan percepatan ya. F itu adalah I dibagi delta T sama dengan M dikali A. Begitu, ini ada hubungannya. Kemudian ada hukum kekekalan momentum di sini. Nah, hukum kekekalan momentum seperti dengan hukum kekekalan yang lainnya yang mungkin kalian pernah dengar itu adalah delta P aksi sama dengan delta P reaksi. 1 sama dengan 2. Nah, masukkan rumusnya, misalnya saya memisalkan benda A dan benda B saling bertuburkan begitu kan. Saling bertumbukan seperti itu ya, saling bertemu. Nah, kemudian di sini ada M1 kali MA dikali VA, kemudian MB dikali VB, dan hasilnya adalah MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Nah, V aksen itu apa? Kita lihat dari gambar seperti ini. Ini dinding nih ya, kalian ibaratkan ini dinding. Kemudian ada bola, kamu lempar bola ke dinding.
kemudian bola itu akan mantul lagi ke kalian. Nah, ketika bola itu kecepatannya menuju dinding, itu adalah V awal. V itu adalah kecepatan awal, ini adalah V-nya. Sedangkan V aksen itu adalah kecepatan ketika bola itu sudah melakukan momentum, jadi sudah bertemu dengan dinding tersebut. Itu adalah V aksen. Itu namanya kecepatan akhir ya. Jadi setelah terjadinya momentum, setelah terjadinya tumbukan benturan seperti itu dengan dinding. Sekarang kita masuk ke tumbukan. Nah, tumbukan itu tabrakan ya. Bisa nama lainnya tabrakan. Tumbukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian kalau tumbukan, kalau siswa cowok itu, laki-laki itu lebih tumbukan itu kayak kita meninju gitu kan, itu menumbuh. Tapi kalau cewek mungkin karena sering di dapur gitu, tumbukan misalnya kamu ngulek gitu kan, kamu menumbuh bawang seperti itu tuh kan juga ada ketemu ya, juga ada energi gaya yang kamu keluarkan dan berhubungan dengan kecepatan. Kalau kamu nggak cepat menumbuk gitu kan, kalau kamu tidak cepat memukul tidak ada efeknya ya kan. Nah, di sini ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Nah, untuk membayangkannya, kalian pasti pernah tahu tentang olahraga biliar ya kan, olahraga biliar. Tumbukan lenting sempurna itu adalah ketika misalnya saya ibaratkan bola yang saya pukul pertama kali itu adalah bola A. Nah, bola yang ingin saya kenai pukulan itu adalah bola B gitu ya, kita ingat-ingat ya dalam permainan biliar ya. Nah, misal tumbukan lenting sempurna itu kamu memukul bola A, kemudian memukul bola B, terus bola tersebut tuh langsung memantul dengan kecepatan yang tinggi ke arah berlawanan atau ke arah yang berbeda. Itu namanya tumbukan lenting sempurna. Jadi efeknya sama-sama besar. Ya. Nah, kemudian lenting sebagian ibarat begini. Ya. Ibarat begini. Bola A mengenai bola B. Nah, yang terjadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika bola A sudah menyentuh bola B itu akan melaju gitu, akan bergerak laju. Kemudian bola A-nya itu malah berhenti. Nah, itu namanya tumbukan lenting sebagian yang pertama. Tumbukan lenting sebagian yang kedua adalah bola A mengenai bola B, tetapi bola A itu mereka akan gerak gitu kan ya, akan bergerak. Tapi bola A itu cuma bergerak sebentar, bola B itu akan bergerak jauh. Seperti itu. Ya, itu namanya tumbukan lenting sebagian yang tipe kedua. Sedangkan tumbukan tidak lenting sama sekali juga ada 2 kemungkinan ya, juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di situ adalah karena saking lemahnya pukulan, bola A dipukul mengenai bola B tapi semuanya tidak bergerak. Jadi malah diam, berhenti di satu tempat. Nah, itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Atau bola A mengenai bola B ya kan, mengenai bola B, di situ malah dia bergerak bareng gitu ya, bergerak bareng ke arah yang sama, jadi nempel gitu kan, nempel. Nah, kasus dalam kehidupan sehari-hari untuk tumbukan lenting sempurna itu jarang ya, kecuali seperti kayak biliar seperti itu. Tapi kalau lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali sering kita temukan misalnya dalam kasus kecelakaan ya. Kalau kecelakaan misalnya lenting sebagian itu misal kayak ada truk menabrak mobil kecil gitu kan ya, mobil penumpang biasa gitu, misalnya Avanza ya kan. Nah, truknya berhenti gitu kan, yang mobil ini akan mental jauh gitu. Atau misalnya ada angkot nyerempet nyerempet pengendara motor. Nah, pengendara motornya bisa kegeser jauh gitu, sedangkan dia mungkin berhenti atau bergerak sebentar. Seperti itu namanya sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali, biasanya tabrakannya terhadap 2 kendaraan yang ukurannya sama besar. Misalnya truk dengan truk, kemudian mobil penumpang dengan mobil penumpang, seperti itu. Biasanya apa? Ketika mereka tabrakan, misalnya truk dengan truk ya, biar kita gampang untuk mengilustrasikan dalam pikiran kita, dia akan tabrakan, tak kena dentuman, ringsek, berhenti gitu kan ya. Atau dia misalnya ada di tempat yang di tempat persimpangan. Nah, sama-sama truk, kemudian
mereka bertemu kemudian biasanya akan keseret ke arah yang sama. Itu biasanya terjadi pada kendaraan yang memiliki massa bobot yang hampir serupa gitu. Nah, ada rumusnya di sini adalah negatif V aksen A min V aksen B dibagi VA min VB sama dengan E. E itu adalah koefisien restitusi, yaitu koefisien tumbukan yang dihasilkan. Ya. Atau sama aja sebenarnya rumusnya V aksen A min V aksen B bagi VA min VB. Nah, negatifnya pindah ke min koefisien restitusi, ini E ya. Nah, E sendiri untuk lenting sempurna sama dengan 1, kalau lenting sebagian adalah 0, lebih dari 0, kurang dari 1, kemudian tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Ini mirip-mirip kayak kimia ya, kalau kalian pernah belajar tentang tentang daya hantar listrik derajat ionisasi, atau misalnya belum, nanti dilihat aja ada seperti ini. Begitu. Nah, yang terakhir untuk rumusnya adalah energi. Nah, di sini energi yang kalian pernah pelajari, saya yakin adalah 3 energi yang di awal, kinetik, potensial, dan mekanik. Kinetik sendiri rumusnya silahkan dilihat, setengah mv kuadrat, EP sama dengan mgh, em adalah jumlah dari EP ditambah ek. Nah, ini lebih dibahas di energi dan usaha ya, tapi nanti di selanjutnya karena kita bolak-balik seperti itu. Nah, energi potensial pegas ini saya beritahu khusus, jadi energi khusus di sini rumusnya adalah setengah kx kuadrat, mirip-mirip rumusnya dengan kinetik. Tapi keterangannya di bawah, K itu adalah konstanta pegas, X itu adalah jarak yang ditempuh pegas. Jadi kamu ibarat kamu punya bolpen cetak tik gitu ya, jadi yang ada pernya, bandingkan dengan pegas yang terdapat di kendaraan motor kalian, atau biasa kalian sering sebutnya shock breaker kalau di motor begitu. Nah, pegas yang ada di motor dengan ada di bolpen kalian itu jelas lebih memiliki konstanta pegas yang lebih besar, yaitu yang di motor gitu, dibandingkan yang di bolpen kalian. Nah, dan dia mempunyai nilai konstanta atau tetapan masing-masing. Nah, X itu jarak yang ditempuh pegas. Maksudnya apa? Pegas itu kan bisa tertekan dan bisa merenggang, ya kan? Nah, jarak ketika tertekan itu sejauh apa, jarak ketika merenggang itu sejauh apa. Nah, itu namanya jarak yang ditempuh pegas. Ini adalah total rumus yang saya jelaskan dalam momentum dan impuls ya. Oke, ada materi lagi. Selanjutnya kita melanjutkan dengan rangkuman yang sudah saya berikan ya kepada kalian ya. Nanti silakan kalian baca rangkuman ini, kemudian wajib membuat catatan di buku kalian masing-masing. Catatannya tidak harus sesuai dengan yang saya berikan di sini, tapi dengan pemahaman kalian. Misalnya, kalian lebih suka catatan dari yang rumus. Jadi catatannya tuh dari yang rumus tadi ya. Dari yang rumus tadi, dari gambar tadi, dan juga rangkuman ini, kamu boleh misalnya kalian lebih gampang membuat catatan dengan model mind map, ada yang lebih suka membuat catatan dengan model gambar gitu. Atau kamu mau bikin catatan yang unik-unik sendiri seperti itu. Ingat ya, yang saya minta adalah catatan asli tulisan tangan kalian. Kalau yang ketahuan mencatat dengan aplikasi ya, dengan aplikasi walaupun tulisannya rapi, saya akan kurangi itu nilainya kalian. Oke, karena saya bisa mendeteksi mana yang kalian gunakan dengan aplikasi. Seperti itu saya tahu. Oke. Nah, silahkan kalian membuat catatan dari rangkuman. Saya jelaskan singkat aja ya di sini. Nanti untuk yang lainnya silahkan kalian baca sendiri. Dan saya akan menjelaskan ulang di pertemuan selanjutnya. Begitu. Nah, impuls, momentum, dan tumbukan itu kita lihat di sini. Ada momentum dan impuls. Merupakan besaran vektor. Kalian pernah ingat kan ada besaran skalar dan vektor. Kalau besaran skalar, itu dia hanya memiliki besar saja. Kalau vektor memiliki besar dan arah. Jadi, karena ada hubungannya dengan kecepatan ya, maka nilai dari kecepatan itu nanti akan positif dan negatif. Kalau positif misalnya gerak ke kanan timur atas,
Kalau kecepatan itu ke kiri, barat, bawah. Tapi misalnya suatu saat ada soal yang tidak ada kanan, kiri, depan, belakang, atau atas, bawah, kalian bagaimana? Intinya begini, kalau tidak ada keterangan, maka kecepatan awal kita anggap sebagai positif. Kemudian ketika sudah terjadi momentum atau terjadi tumbukan, itu adalah nilainya negatif. Jika di dalam soal itu tidak ada keterangan kanan dan kiri. Ya. Ini ada contoh soal. Kalian silahkan baca, kita masukkan soalnya, jangan lupa diubah satuannya menjadi satuan internasional ya, kilometer per jam ya. Nah, di sini kalian wajib menjawabnya ya kan, wajib menjawabnya dikasih tanda positif seperti ini. Oke. Nah, ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini bendanya jatuh bebas. Nah, jatuh bebas, jatuh arahnya selalu ke bawah. Makanya nanti nilai dari V yang didapatkan, kita akan mencari nilai V-nya. V yang didapatkan itu ketika dimasukkan ke rumus momentum itu akan bernilai negatif, ya. Nah, di sini ada dua jenis jawaban yang bisa kalian gunakan, yaitu jenisnya adalah tulis aja jadi negatif 80 kg meter per second, ini adalah satuannya momentum, atau kamu bisa menjawab seperti ini. Momentum dari kejadian benda tersebut adalah 80 kg meter per second dengan arah gerak ke bawah. Jadi tandanya negatif itu kamu nggak usah tulis. Jadi kamu bisa menulis dua kemungkinan jawaban, mau yang secara yang saya blok biru atau yang saya blok hijau, itu terserah kalian. Oke? Jangan hanya menjawab 80 kg meter per second, akan saya kurangi poinnya. Kemudian impuls di sini, jadi impuls itu adalah kalian misalnya pernah main olahraga kasti gitu ya. Ketika bola itu mengenai tongkat kasti gitu ya, tongkat pemukulnya, itu kelihatannya kan tidak bersentuhan lama ya. Sebenarnya ada sepersekian detik waktu yang dia nempel gitu ya. Dia menempel kemudian menyebabkan bola itu tuh bergali arah kemana gitu. Nah, ini ada rumusnya ya. Karena di sini positif. Nah, kalau misalnya positif, kalau positif boleh nggak saya nggak pakai tanda plus gitu? Ya udah, saya benarkan kalau untuk tanda positif ya, seperti ini ya. Jadi saya benarkan, tapi alangkah lebih baiknya kamu kasih plus biar tidak lupa bahwa untuk momentum impuls itu adalah besaran vektor dan skalar. Nah, sekarang impuls. Nah, di sini ada integral. Coba diperhatikan. Nah, integral cara bacanya adalah T akhir, T yang besar dikurangi T yang kecil dalam persamaan dt. dt ya, persamaan gaya dalam persamaan dt. Sorry. Jadi misalnya ada contoh soal. 20 plus 10T plus 12T kuadrat dalam persamaan dt dalam waktu 2 detik menuju 3. Jadi 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, kamu masukkan nih jadi bentuknya seperti ini. Jadi setiap angka 20 dikali T, 10 dikali T, 12T kuadrat dikali T, jadi semuanya wajib dikali T. Nah, nanti kamu akan mendapatkan 20T, 10T pangkat 2, 12T pangkat 3. Makanya saya bilang, kalau integral itu T-nya bertambah, ya kan? Nah, dia akan bertambah dari yang pertamanya tidak punya T, jadi T-nya 1, yang punyanya 2 jadi 2, yang punya 1 jadi 2, yang punya 2 jadi 3, gitu ya. Nah, tapi belum selesai. Nah, pangkat T-nya itu dipindah ke depan. Jadi T-nya ini kan pangkat 1, pindah ke depan sebagai pembagi angkanya. Yang pangkat 2 dijadikan pembagi 10, pangkat 3 dijadikan pembagi 12. Jadi 20 bagi 1, 10 bagi 2, 12 bagi 3. Kemudian kalian akan menemukan persamaannya ini. Ya. Nah, kemudian masukkan nilai T-nya. Ini kan sebuah persamaan. Persamaan yang pertama, T yang pangkatnya besar, kamu masukkan dulu. Jadi 20 dikali T, jadi dia menempati nilai dari T. 5 dikali T, 3 pangkat 2, 4 dikali 3 pangkat 3, dikurang 20 dikali 2, plus 5 dikali 2 pangkat 2, ditambah 4 kali 2 pangkat 3. Ya, jadi yang pertama dimasukkan angka 3, yang kedua dimasukkan angka 2. Kemudian kalian hitung, ketemulah jawabannya 121. Jadi dari nilai dari integral ini adalah 121. Nah, ini ada contoh lagi ya. Kalian bisa juga menutup kalian cuma lihat soalnya, kemudian benar nggak jawabannya sama dengan di sini, kalian coba utak-atik ya. Begitu dari saya.
Nah, hubungan momentum dan impuls di sini. Nah, dia ada kata ke kanan dan ke kiri. Jadi nanti ada tanda negatif dan positif. Kemudian masukkan, nanti dilihat lagi. Jawabannya kalian tinggal memilih mau jawabannya negatif 6 Newton. Jadi impuls itu NS, NS itu Newton second. Jadi gaya dikali second. Jadi satuannya jadi Newton second. Nah, diberikan kayu pemukul 6 Newton second bergerak ke arah kiri. Jadi kamu mau jawabnya minus 6 Newton second atau jawabannya 6 Newton second bergerak ke arah kiri. Terserah. Ya. Nah, gaya itu adalah besaran skalar walaupun nanti dia ada tanda negatif 7.500 Newton, kamu ketika menjawab tanpa tanda negatif ya. Nah, karena percepatan ada hubungannya dengan kecepatan, tapi ingat walaupun dia nanti hasil akhirnya 7.500 Newton, ketika memasukkan ke dalam gaya, kita tetap memasukkan angka yang ada nih, negatifnya. Nah, dibagi dihitung. Nah, hasilnya gede banget ya. Makanya itu kamu tahu permainan kalau kamu nonton film-film, kalian nonton film-film apa ya namanya yang luar negeri, ada pertandingan baseball seperti itu ya, softball, itu kan lapangan stadionnya itu sangat jauh ya, harus sangat jauh. Kalau misalnya dia hanya lapangan biasa, biasanya itu ada jaring-jaring kawat penahan ya. Tujuannya apa? Kita tidak bisa memprediksi, apalagi atlet profesional. Ketika dia memukul bola, maka bisa menimbulkan gaya, ya kan? Gaya yang sangat besar sehingga percepatan bola tersebut itu pun sangat besar, melonjak jauh. Jadi stadionnya dibikin sedemikian rupa sehingga jaraknya sangat jauh. Begitu ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi 50.000 meter per second kuadrat. Nah, kekekalan momentum. Nah, ini ada aksi reaksi ya. Jadi di sini ada perahu yang ada orang di atasnya, ya kan? Nah, ketika perahu itu bergerak dengan orang di atasnya itu kan gerak bareng ya, gerak bareng seperti itu. Nah, ketika dia gerak bareng berarti kecepatannya bareng. Nah, tiba-tiba orang itu lompat ke belakang nih, ya kan, lompat ke belakang. Kalau kita lihat ketika dia lompat gak ada efek apapun, perahu itu jalan aja. Tapi sebenarnya ada sedikit kecepatan, ada sedikit gaya yang ditimbulkan oleh lompatan orang tersebut sehingga perahu itu akan sedikit lebih cepat melaju ke depan. Nah, ini yang kita hitung. Kalian nanti silahkan dilihat ya. MO itu orang, MP itu perahu ya. Oke, ini tadi tentang tumbukan sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada, nah ini adalah contoh mobil yang bertabrakan. Jadi satu bergerak ke arah timur dan satunya ke arah utara. Jadi membentuk sudut 90 derajat ya, maka kamu akan menemukan ya, maka kalian akan menemukan itu apa namanya untuk mencari P aksinya pakai rumus vektor ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa WA saya, bisa juga nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di sini saya kasih satu contoh aja. Oh enggak, oh ya. Ini masih dengan gerakan momentum jika tumbukan kedua bola tersebut bergerak ke arah yang sama. Nah, jadi ketika ada kata-kata bergerak ke arah yang sama, tadi juga ada ya. Ini ke arah yang sama juga. Ke arah yang sama berarti nanti V aksen A dan V aksen B itu kamu bisa dijadikan dalam satu lambang jadi V aksen aja. Jadi ketemu seperti ini ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya bola A bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan bola B bergerak dari arah berlawanan. Jadi yang positif adalah A, yang B itu lawannya adalah negatif ya. Jadi ketika ditanya kecepatan masing-masing benda, ya ketika ditanyakan kecepatan masing-masing benda, oh ya dan di sini ada koefisien restitusi ditentukan tumbukan lenting sebagian karena dia 0,5. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Tadi tumbukan lenting sebagian. Kalian akan dapat persamaan. Jadi persamaan 1 di sini. Habis itu kita cari lagi dengan rumus hukum kekekalan momentum ya kan. Kamu akan dapat persamaan kedua. Ya, ini persamaan kedua, kemudian kalian masukkan substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 sehingga kamu dapat V aksen A dan V aksen B. Jadi kamu di sini ada O awalnya, ya kan, awalnya VA itu kan positif, kecepatannya 10. VB itu adalah negatif 4. Tapi ketika udah tumbukan ternyata yang A akan berbalik arah. Nah, kecepatan jadi negatif 4, yang B dia yang awalnya negatif dia juga berbalik arah, jadi arahnya jadi positif dengan kecepatannya 3 gitu ya, dengan cara jawabnya di bawah seperti ini. Nah ini energi tumbukan yang hilang nih nak. Kalian pernah
tadi di awal kan saya bilang ada orang ninju pakai sarung tinju. Nah, di situ ada fungsi dari sarung tinju itu meredam. Di sini dijelaskan bahwa akan ada energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Jadi kalian harus cari energi kinetik sebelum tumbukan dikalikan dengan V, ya kan? Kita tahu rumus energi kinetik A dan B, benda A dan B di total, kemudian dikuadratkan, dihitung, ketemunya segini. Energi kinetik setelah tumbukan tinggal kita ganti V aksennya. Jadi setelah itu energi yang hilang sebesar apa? Tinggal dikurang aja ya, sebelum dikurangi sesudah. Dapatnya segini. Ini juga sama ya kan, cuma dia lenting sempurna, dan di sini ada bola A dan bola B bergerak dengan kecepatan masing-masing 8 meter per second dan 4 meter per second. Nah, bola A mengejar bola B. Oh, berarti ketika kejar-kejaran berarti arahnya sama. Kita tidak tahu dia arahnya kanan, kiri, depan, belakang, berarti dianggap positif semua. Oke? Sama sih, ada substitusi. Kemudian gaya dorong roket. Nah, gaya dorong roket saya sudah tuliskan, udah buatkan gambarnya, ada di buku kalian ya. Ada di buku kalian halaman 244. Nah, ini ada gaya dorong roket. Ini gambar ilustrasinya seperti ini. Ya, bisa ada di roket air kalau kalian pernah lihat di YouTube atau pernah kalian praktekkan ketika SMP atau SD atau kalian pernah iseng-iseng lihat gitu. Ini seperti ini. Nah, kemudian gaya dorong roket itu sebenarnya tidak hanya berlaku di dalam roket tersebut, tetapi ada juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam tabung gas LPG kalian, misalnya tiba-tiba terjadi sebuah kebocoran. Itu kan biasanya ada suara mendesis ya. Kalau misalnya isinya masih banyak, dia akan mendesis keluar dan bau. Sebenarnya gas LPG itu tidak berasa dan tidak berbau. Nah, kan bahaya ya kalau tidak ada bau, makanya orang menambahkan zat tambahan yang baunya seperti telur busuk. Jadi biar kita tahu, oh ini ada kebocoran gas, seperti itu. Nah, jadi gas LPG kan liquid ya kan. Nah, liquid petroleum gases. Nah, itu adalah gas alam yang diubah dalam liquid. Dia bisa jadi liquid jika dalam ruangan yang padat dan dimampatkan, ditekan. Nah, itu di dalam sebuah tabung LPG. Misalnya kalau tabung yang hijau yang bundar itu ya, kalau yang biru berarti yang silinder begitu. Demikian juga kayak tabung oksigen. Dia dimampatkan gitu. Jadi nanti ketika jalurnya dibuka, ya kan, yang pertamanya liquid untuk LPG itu akan berubah menjadi gas karena sudah tidak ada pemampatan total. Ya, dia akan mengubah jadi gas sedikit sedikit dan dia akan keluar begitu. Nah, ketika kita pakai kompor gas itu kan bukanya kita atur ya, mau apinya besar atau kecil gitu. Kalau dia kecil, gasnya keluarnya kecil, ketika besar. Tapi ketika ada kebocoran kita tidak bisa mengatur. Ya udah, dia akan mengeluarkan dalam waktu yang sangat cepat. 1 menit 30 second gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini nih contoh silinder gitu ya, tabung silinder, anggap aja ini tabung gas yang bentuknya silinder ya, yang gede itu misalnya. Oh, dia habis dalam waktu 1 menit 30 second dengan kecepatannya 20 meter per second. Nah, kemudian kalau bertanya, Bu, kenapa ketika gas mau mulai habis itu dia kadang-kadang tuh ada baunya gitu, kayak ada bocor gas. Oh, ini tanda gas saya mau habis nih, gas LPG di rumah saya mau habis. Karena apa? Kan tabung itu memampatkan ya gas yang banyak. Ketika LPG liquid di dalamnya itu sudah sangat sedikit, berarti kemampuan dia untuk memanfaatkan kan akan dia yang memanfaatkan volumenya tinggal sedikit banget nih. Nah, volumenya sedikit itu akan merembes keluar. Makanya sering kalian kalau misalnya gas LPG kalian menjelang habis itu dia akan ada kayak kebocoran seperti itu. Itu tandanya mau habis ya, karena tidak ada kekuatan untuk memanfaatkan lagi karena volumenya udah semakin mengecil. Begitu. Nah, di sini ketika keadaan gas tersebut itu dalam keadaan belum terjadi kebocoran, belum terbuka, kecepatannya 0, ini ketika sudah terbuka. Kemudian dihitunglah ya dengan F-nya, ini ada gaya. Kemudian kalian lihat. Nah, ini salah satu penerapan hukum Newton ketiga. F aksi, F reaksi. Jadi ini ada di sini. Oke. Nah, ayunan balistik. Ayunan balistik itu jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap ada, yaitu dalam uji coba senjata. Jadi kayak kita ingin uji coba peluru ya. Kalau orang dulu zaman dahulu kala tahun 1900-an awal, orang-orang itu masih jahat ya. Jadi
menggunakan budak-budak itu dia pakai rompi, diuji coba, oh jaraknya 10 meter, jaraknya 5 meter, jaraknya semeter, mana yang tembus, kalau tembus misalnya mati ya udah gitu. Kalau kalian mau lihat silahkan lihat aja YouTube tuh banyak uji coba yang menimbulkan budak-budak itu mati, seperti itu banyak. Nah, tapi kan semakin kesini ada namanya HAM ya, hak asasi manusia, makanya disinilah berperan ilmu fisika. Nah, ilmu fisika itu dia menggunakan menciptakan ayunan balistik. Ayunan balistik seperti apa? Ada di halaman 141 nih. Ya, seperti ini. Gambar 10.10 dan 10.11. Jadi, ketika peluru ditembakkan, jadi ini adalah ada sebuah balok yang dirancang secara khusus ya, dirancang secara khusus supaya dia tidak tembus, supaya tidak tembus. Kemudian dihubungkan dengan tali dan tali ini bisa berayun begitu ya, kayak ayunan sederhana dulu kalian pelajari di SMP. Dia nembus, kemudian akan berayun. Nah, di sini akan ada H. Nah, dengan hitungan sedemikian rupa kita bisa mempertimbangkan berapa kecepatan paling tinggi yang bisa ditimbulkan oleh peluru tersebut gitu. Dengan berdasarkan ketinggian yang dihasilkan oleh peluru itu sendiri. Terus bagaimana misalnya peluru itu bisa nembus, berarti ayunan balistik itu tidak cukup kuat, makanya akan dipasang sedemikian rupa ayunan balistik yang lebih kokoh ya. Ini ada cara ngitungnya, kalian pelajari sendiri. Nah, sini ada hubungan momentum dengan gaya pegas. Jadi nanti hubungannya kamu cari dengan hukum kekekalan momentum, ketemu V aksen ya. Nah, di sini habis itu kalian masukkan ke dalam EK, energi kinetik benda, ya kan, dengan EP pegas, dengan energi potensial pegas, masukkan rumusnya, kemudian kamu dapat X, X-nya adalah meter, diubah ke sentimeter. Itu. Silahkan kalian pelajari, nanti filenya saya berikan. Jangan lupa dicatat, bikin catatan sebaik mungkin, jangan asal kalian membuat catatan, kalian pakai aplikasi, saya akan kurangkan. Mungkin saya akan kasih 60. Saya sudah tahu caranya untuk mendeteksi mana yang kalian buat dengan aplikasi, mana yang tulisan sendiri. Ada waktu seminggu, kalian catat pelan-pelan ya, dengan kemampuan dari kalian sendiri mau bikin catatan seperti apa. Yang penting rapi. Begitu, itu dari saya. Terima kasih semuanya.